kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang investasi, inflasi, dan pengangguran. Saya Julita sebagai ketua kelompok akan menjelaskan materi tentang investasi. Teori investasi dalam pengertian sehari-hari adalah segala sesuatu yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah kegunaan nilai hidup. Dalam teori ekonomi makro, investasi lebih membahas mengenai investasi fisik, yang artinya investasi berupa barang, modal, bangunan, atau konstruksi pada persediaan barang jadi yang masih baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi adalah 1. Keuntungan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Tingkat keuntungan atau pengembalian ini sangat dipengaruhi oleh keadaan di dalam perusahaan dan di luar perusahaan. Kondisi internal perusahaan sangat mempengaruhi tingkat pengembalian atau keuntungan yang diharapkan suatu investasi. Kondisi perusahaan ini meliputi kualitas sumber daya manusia. Kondisi eksternal perusahaan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tingkat pengembalian atau keuntungan antara lain. 1. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah. 2. Faktor sosial politik dan keamanan. 3. Pertumbuhan ekonomi domestik atau internasional. 2. Biaya investasi. Ketika melakukan investasi, individu atau perusahaan akan mengeluarkan biaya. Biaya yang akan dikeluarkan pada saat awal kegiatan investasi biasanya dalam jumlah besar. Dengan biaya disebut dengan biaya investasi. Selain biaya investasi, ada juga biaya operasional. Biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan rutin setiap tahun selama umur investasi. Perkenalkan, nama saya Dian Apriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Apa itu inflasi, pengertian inflasi, dan penyebab, dampak, dan cara mengatasi inflasi itu gimana. Pertama yang saya akan bahas pengertian dari inflasi, yaitu adalah kenaikan harga barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Keintinya yaitu walaupun masyarakat memiliki uang yang banyak, tetapi hal tersebut tidak menutupi kemungkinan terjadinya dari inflasi. Dan yang kedua, saya akan membahas dampak inflasi tidak sesuai memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian. Ada beberapa hal positif yang ditimbulkan dari adanya inflasi. Yang pertama itu dampak inflasi bagi pendapatan, yaitu di saat inflasi akan ada sebagian orang yang terkena dampak baik dan buruknya. Dan yang kedua itu ada dampak inflasi di bidang ekspor. Jadi dampak yang di bidang ekspor itu adalah dampak yang berkurang menguntungkan akan dirasakan oleh para penggiat ekspor karena biaya ekspor akan melambung tinggi saat terjadinya inflasi. Dan yang ketiga, dampak dari inflasi untuk niat menabung. Jadi adalah seseorang untuk menabung menjadi berkurang karena bunga yang didapatkan akan menjadi lebih kecil. Dan di sini dampak yang terakhir itu adalah dampak inflasi terhadap harga bahan pokok, yaitu karena harga yang ditetapkan bisa saja terlalu besar ataupun terlalu kecil. Dan dampak inflasi yang tadi saya bahas itu sudah mengenai semuanya, dan saya lanjut penyebab dari inflasi itu apa saja, yaitu inflasinya dampaknya ada 3. Yang pertama itu ada dampak atau meningkatkan pemerintahan. Terjadinya akibat meningkatkan permintaan dari masyarakat. Permintaan barang ini
dan jasa tertentu adalah meningkatkannya salah satu hal yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Dan yang kedua, meningkatkannya biaya untuk produksi, yaitu inflasi yang disebabkan karena meningkatkan biaya untuk produksi di saat pemerintah terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka atau susah kita mencari. Perkenalkan, nama saya Lucky Putri Anggraina. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran. Pengangguran 1. Pengangguran disebut juga tunakarya. Orang yang termasuk dalam pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali, orang yang bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu, dan orang yang sedang mencari pekerjaan disebut juga pengangguran. Pengangguran pada umumnya disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan tidak mampu menyerap jumlah angkatan kerja atau pencari kerja. Penduduk dilihat dari usianya dibagi menjadi 2, yaitu 1. Penduduk usia kerja, yaitu mulai dari 15 sampai 64 tahun. 2. Penduduk bukan usia kerja atau non-produktif. Usia non-produktif adalah usia mulai dari 0 sampai 14 tahun dan usia lebih dari 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Latifah Salsabila ingin memberikan kesimpulan dan saran dari materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami sebelumnya. Kesimpulan yang pertama ada investasi. Investasi adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat menambah nilai kehidupan. Investasi juga ada yang berupa fisik maupun non-fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, yang pertama ada keuntungan atau tingkat pengembalian, yang kedua ada biaya investasi. Jenis-jenis investasi pun dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada investasi tanah, yang kedua investasi pendidikan, yang ketiga investasi saham, yang keempat investasi mata uang, dan yang terakhir ialah investasi emas. Yang kedua ialah inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga-harga barang atau jasa. Salah satu dampak inflasi terhadap harga pokok ialah karena harga yang ditentukan bisa saja semakin besar atau semakin kecil. Penyebab inflasi ialah meningkatnya permintaan, meningkatnya harga untuk produksi, dan tingginya peredaran uang. Selain itu, cara untuk mengatasi inflasi yang pertama menggunakan kebijakan fiskal dan yang kedua menggunakan kebijakan moneter. Yang ketiga ialah pengangguran. Pengangguran disebut juga tunakarya atau orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Salah satu penyebab pengangguran yaitu karena tenaga kerja yang tidak sebanding dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran dapat dibedakan menjadi 2, yaitu pengangguran berdasarkan pendekatan angkatan kerja dan yang kedua pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya. Selain itu, akibat pengangguran bagi masyarakat yaitu mempunyai beban psikologis dan mengurangi keterampilan. Yang kedua, akibat pengangguran bagi perekonomian negara yaitu penurunan pendapatan per kapita dan meningkatnya biaya sosial. Berdasarkan kesimpulan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat disajikan saran sebagai berikut. Laju, inflasi, dan tingkat investasi merupakan komponen yang sangat penting untuk menekan pengangguran saat ini di Indonesia. Pemerintah diharapkan mampu menjaga minat para investor agar tetap berinvestasi. Dengan terjaganya minat investor untuk berinvestasi, diharapkan dapat mengatasi masalah pengangguran yang ada di Indonesia saat ini. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.